Jadi kalau Pulau Papua orang bilang itu baru terbentuk. Itu saya kira tidak. Kalau proses pembentukan Pulau Papua berdasarkan sejarah, itu berdasarkan sejarah yang sangat panjang. Mulai dari zaman Protero itu. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Juga nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yaitu pertanyaannya begini. Kalau Pulau Papua ini terbentuk dari proses panjang yang tadi, ada bermunculan dari laut juga, kemudian ada pulau yang sebelumnya sudah ada bersatu. Pertanyaannya, orang Papua pertama di Papua itu siapa? Kakak Demi Nawipa. Yes, siap. Terima kasih. Saya rasa kehadiran kakak ini saya kayak macam gugup kamu menjelaskan bagaimana, tapi luar biasa. Maksudnya ini podcast kali ini kedua kali kita ketemu. Setelah yang sebelum tuh yang berapa hari lalu kah? Yeah. Kita diskusi soal ekosida dengan masyarakat. Ya, eksistensi masyarakat adat itu. Kakak sehat ya? Sehat dan baik. Kakak sambil ini saya izin di Saptoko. Bisa. Karena tidak apa-apa, memang begitu. Di sisi lain rokok napas kehidupan bagi saya dengan saya punya kawan-kawan yang lainnya. Tidak ini bercanda cuma sama mau izin merokok. Yang penting jangan bakar semuanya. Karena ada orang yang bilang kalau mau berantas rokok di Indonesia kan harus bakar. Kalau tidak bakar tuh kan, makanya kita bakar. Tapi kakak tidak merokok. Saya kan memang tidak pernah. Saya dengar, bukan saya dengar tapi kakak kan belajar geologi toh, belajar geologi. Kira-kira semangat belajar geologi itu apa waktu itu awalnya? Misalnya ada peristiwa tertentu atau awalnya iseng-iseng lalu mulai jatuh cinta enggak? Ya, baik. Terima kasih untuk saya. Sebetulnya bukan saya sendiri, tapi semua siapa saja yang sudah melalui pendidikan formal dari SD itu kita semua sudah pernah belajar soal geologi. Tetapi itu sudah masuk dalam pelajaran IPA ya. Jadi waktu SD kelas 1 itu guru suruh menggambar bebas. Tapi ada teman-teman lain, mereka menggambar bendera merah putih, kemudian gedung sekolah, ada yang menggambar burung garuda, ada yang menggambar gambar presiden dan lain-lain. Tapi waktu itu saya karena saya juga kan dari kampung, kita sama-sama dari kampung selalu hidup berakrab dengan alam di sekitar, sehingga waktu itu saya menggambar awan, gunung, sungai, dan pohon. Itu saya teringat dari setelah saya menjadi seorang mahasiswa di Universitas Negeri Papua pada jurusan geologi. Nah, dari situ baru ternyata waktu dulu saya SD, SMP, SMA saya belajar itu sudah berhadapan dengan ini. Itu bagian dari ilmu pengetahuan alam. Tapi di perguruan tinggi dikhususkan. Jadi saya itu belajar geologi itu secara spesifik, tetapi secara global itu kosmologi atau alam semesta. Makanya semakin di sini jatuh cinta. Wah, memang sangat jatuh cinta. Apalagi sekarang kan ini bumi sudah mulai rusak, jadi banyak orang bicara soal lingkungan, alam. Ya. Kakak ini tim, saya dapat informasi dari tim 105 channel. Itu dengar kakak bikin sendiri sampai di tahap S2 ini. Iya, benar, itu sendiri. Saya kan dari SD kelas 5 itu orang tua saya sudah meninggal. Lalu dipiara dari Bapak Naftali DG yang sudah almarhum tahun lalu dengan istrinya adalah Nawipah. Jadi anggap kakak perempuan saya. Jadi setelah itu mereka juga petani, jadi tidak pernah saya komunikasi dengan orang tua angkat.
saya selalu biaya. Terus waktu SMP juga saya membantu guru kepala sekolah, bantu kerja fisik di kampung Komopa. Lalu SMA juga saya selama 3 tahun di SMA di Luhur Nadire itu tinggal dengan romo-romo Di Wisma. Ya. Wisma. Jadi setelah itu lanjut lagi di D3 Universitas Negeri Papua. Tapi saya sangat bersyukur karena waktu itu saya ketemu dengan seorang peranakan Belanda, namanya kakak Van der Werf. Dia yang tangani tentang beasiswa Epin. Dari situ baru beasiswa Epin itu menjadi sponsor utama saya selama kuliah sampai hari ini. Luar biasa. Banyak suka duka ya dalam proses ini. Kakak, geologi ini kan bagi kami yang tidak pelajari, ini kan sesuatu yang abstrak sekali, susah untuk memainkan. Mungkin kalau soal cinta bisa kita abstrak yang konkretkan dalam kita pakai kepala masing-masing. Secara umum apa sih geologi itu yang dipelajari? Sebenarnya geologi itu adalah secara teori ya. Secara teori itu kata geologi diambil dari bahasa Yunani yang artinya geo dan logos. Geo itu artinya bumi. Jadi kita juga bahasa masing-masing bisa diterjemahkan. Bumi itu apa? Ada yang bilang tanah, ada yang ini, dan semua komponen yang ada dalam bumi. Nah, loginya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang asal mula, awal terbentuknya bumi, sejarah bumi, struktur bumi itu, objek bumi dari inti sampai di atmosfer, bahkan sampai luar angkasa, karena ada berhubungan. Kemudian geomorfologi atau roman di permukaan, lalu proses-proses yang terjadi pada bumi, kemudian hasil proses. Hasil prosesnya itu biasa disebabkan oleh 2 kekuatan, yaitu tenaga dari dalam bumi dengan tenaga dari luar. Tenaga dari dalam bumi itu digerakkan oleh bumi itu kan dinamis. Di dalamnya itu panas ya, lapisan astronosfer atau lapisan mantel atas sampai inti bumi di dalam. Nah itu kan panas, tidak ada makhluk hidup yang ada di bawah. Nah buktinya apa? Panasnya itu biasa keluar melalui gunung api, magma itu. Jadi magma keluar sampai di permukaan menjadi lava. Lava itu proses karena suhunya sangat dingin, hujan terus menerus dari efek dari luar, maka selalu terjadi sedimentasi. Awalnya batuan piroklastik atau batuan pegunungan, gunung berapi. Tetapi karena tersedimentasi, dia bisa jadi batuan sedimen. Itu proses-proses yang terjadi. Nah, jadi batuan itu semua sebagian besar berasal dari magma atau batuan beku. Nah ini nih penjelasan yang paling konkret tentang gunung berapi di atas ini yang sering terjadi. Berarti kakak, geologi secara umum di dalam itu banyak varian ya, gagasan yang dipelajari. Geologi itu memang banyak mata pelajaran. Terus di S2 itu biasanya dispesifikasi. Kalau S1 itu kita belajar secara umum. Nah, kalau S2 itu biasa belajar tentang yang pertama adalah geologi ekonomi. Geologi ekonomi itu mereka lebih belajar pada mineral-mineral, logam yang ada di batuan. Batuan itu adalah agregat mineral atau terbentuknya berbagai mineral menjadi batu. Nah itu kemudian minyak atau energi fosil, batu bara. Arah itu geologi ekonomi yang mereka biasa belajar. Kemudian yang berikutnya adalah geologi tata kota, jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, kemudian geologi dinamik. Geologi dinamik itu lebih ke geologi tektonik. Tektonik. Dan dinamika bumi yang terjadi pada lapisan dalam astenosfer sampai litosfer. Itu. Kemudian kalau saya yang lagi belajar saat ini spesifikasinya pada geologi sejarah atau warisan bumi dan geologi lingkungan. Kalau ini kakak yang
pergeseran benua ke pulau itu masuk di kategori mana? Gagasan ilmu yang mana? Iya, kalau geologi pergeseran benua dan lain itu masuk, saya sebagai seorang geologi sejarah, ya saya biasa belajar itu. Itu semua Nah, ya belajar. Itu sebagai geologi yang memang semua komponen tadi itu wajib belajar. Karena itu sehingga bumi ini selalu berdinamika sampai hari ini, dan sering orang bilang geoevolusi atau evolusi bumi. Ya, yang itu dilihat dari evolusi perkembangan organisme, dari organisme yang sangat sederhana ketika makhluk purba muncul sampai geologi pergerakan tektonik yang masih baru. Jadi ilmu geologi tektonik itu muncul tahun 1960-an. Itu ilmu baru. Sebelumnya itu banyak orang percaya pada pergeseran dan konsepnya berbasis pada bukti-bukti objek fosil-fosil dan lain-lain, seperti Alfred Wegener. Dia bilang bahwa bumi itu dulunya adalah satu daratan atau satu benua, namanya Pangaea. Pangaea itu artinya adalah gabungan, kesatuan, satu daratan besar. Jadi dulunya itu satu daratan di bumi. Kemudian terjadi pergeseran. Tapi saat itu dia adalah seorang ahli meteorologi dan ahli geobiologi dari Jerman. Nah, dia punya konsepnya itu, dia tidak membuktikan bahwa kenapa sampai ini terjadi pergeseran, tapi dia hanya mendalilkan pergeseran saja berdasarkan contohnya. Dia ambil objeknya itu Afrika bagian barat dengan Amerika Latin bagian timur. Itu kan batas pesisir itu kan hampir sama. Nah, itu satu bukti yang dia teorikan. Yang kedua adalah fosil yang ada di Afrika Latin Afrika bagian barat dengan Amerika Latin bagian timur itu sama, sehingga dia menggambarkan bahwa dan menyimpulkan bahwa dulunya adalah satu daratan. Nah, dari situ kembangkan dan membuktikan, dan banyak orang yang meyakini itu, termasuk pula orang-orang yang berpaham kasatropisme. Kasatropisme itu adalah revolusi. Itu didorong kuat oleh ajaran gereja, yaitu waktu itu didongkrit dan dipengaruhi oleh ajaran Alkitab yang dibilang waktu zaman Nuh, air bah. Nah, tetapi konsepnya itu sudah ilmu pengetahuan sudah maju, ternyata teori tektonik itulah yang menjadi ilmu yang sangat besar dalam bidang geologi. Berarti kakak ini ada benarnya juga bahwa ada filsuf-filsuf awal yang mengatakan bahwa dunia ini selalu bergerak dari penjelasan tadi ya. Kemudian tadi kakak punya penjelasan soal dunia Pangaea kan, yang dunia itu dunia satu, ya, no? Yeah. Kemudian sampai hari ini kan dia sudah mengalami perpecahan-perpecahan ini. Ada benua Asia, Eropa, bahkan sampai ini ada Papua, pulau-pulau. Nah, ini prosesnya bagaimana ya? Ya, itu memang menurut Alfred Wegener, dia punya konsepnya itu menjadi dasar bagaimana orang geologi itu dia kembangkan penjelasan yang memang tidak bisa dibantah lagi. Bahwa bumi ini awalnya adalah satu daratan, namanya tadi Pangaea. Pangaea itu super benua atau benua besar, kesatuan dari benua-benua yang ada sekarang dan pulau-pulau kecil yang ada saat ini. Nah, itu. Jadi dulu benua Pangaea itu dia terpecah menjadi dua bagian. Nah, terpecahnya itu benua Pangaea melintang dari selatan ke utara, kutub selatan ke kutub utara. Lalu di tengah itu dia terpisah. Lalu bagian utaranya itu disebut dengan Laurasia. Laurasia itu adalah gabungan dari Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Tetapi Laurasia sendiri karena Amerika Utara itu tergeser, sehingga hanya bergabung dengan Eropa dengan Asia disebut dengan Eurasia. Eurasia artinya Eropa dan Asia. Nah, itu adalah jadi semua tumbuh-tumbuhan, flora fauna yang ketika itu ada
di bagian benua Eurasia dan Laurasia itu sangat berbeda dengan iklim yang ada di sekitar itu. Kemudian bagian selatan itu yang disebut dengan anak benua Gondwana. Gondwana itu gabungan dari benua yang sekarang Afrika, Amerika Latin, India, Australia, dan termasuk Papua dan pulau-pulau lainnya yang muncul dari belakangan di benua Oseania atau Pasifik. Itu adalah dulu satu daratan, sehingga dia terjadi pergeseran. Kata penggeseran ya itu yang diteorikan oleh Alfred Wegener. Sejak abad ke-19 ke bawah, itu para geolog dari Barat dan Eropa, mereka memang mengembangkan ilmu geologi itu dengan dasar teori itu. Tetapi itu teori perkembangan berdasarkan bukti-bukti fosil tadi, perkembangan organisme kehidupan. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa bumi itu dinamis. Dia masih percaya pada bumi adalah statis. Karena penyebab apa sampai benua ini bergeser, itu tidak pernah dijelaskan. Tetapi geolog sebelum ini. Ya, sebelum ini. Tetapi tahun 1960-an itu ada kelompok pengebor dasar tengah samudera. Mereka bor ke dalam, bor masuk, di bawahnya itu ada lapisan astenosfer. Mata bor menjadi cair karena di bawah kan sifatnya plastik dan cair, dan itu biasa disebut dengan dapur magma. Yang tadi gunung api saya ceritakan. Terus ke bawahnya lagi lebih cair lagi. Kemudian sampai inti. Inti itu ada dua, inti dalam dan inti luar. Jadi di bawah itu tidak ada makhluk hidup. Nah sekarang dunia hari ini kita masih orang hidup dan organisme semua itu ada kehidupan, hanya ada di lapisan litosfer. Yaitu ada dua kerak, yaitu kerak benua dengan samudera. Kerak benua juga ada makhluk hidup yang bisa hidup. Kerak samudera juga ada ikan-ikan dan lain-lain yang sampai hari ini. Saya kembali ke tadi. Tadi dari benua Gondwana. Kemudian benua Gondwana itu Alfred Wegener dia tidak jelaskan kenapa sampai India itu dia terlalu cepat dan bersambung dengan benua Asia, tabrak dengan benua Asia, lalu terbentuk sebuah pegunungan yang sangat tinggi sampai hari ini di dunia, namanya Pegunungan Himalaya. Ini kan sangat tinggi. Itu kenapa sampai dia terbentuk pegunungan tinggi? Karena ini benua anak benua India itu dari selatan dia bergerak ke utara. Itu yang Alfred Wegener tidak jelaskan penyebabnya apa itu. Ternyata tektoniknya itu. Tektonik, jalur tektoniknya itu biasanya ada, yaitu Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, jalur gempa itu sampai Nabire, ler Pulau Papua, jalur itu sampai Jepang dan terbentuk cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Itu jadi Papua itu juga seperti itu, tetapi dari belakangan banyak orang cerita bahwa ini adalah pergeseran. Sebenarnya tidak. Dia sudah lalu dan sudah aktif terus dan berdinamika terus dengan pergerakan tektonik itu sampai saat ini dan sampai ke depan. Itu yang Alfred Wegener tidak jelaskan. Tetapi Alfred Wegener punya sumbangsi pemikiran tentang konsep pergeseran. Itu adalah dasar pemikiran orang geologi biasa belajar. Jadi untuk di Papua, setelah India terlepas dari Afrika bagian timur, terus Afrika bagian timur juga tersambung dengan Australia. Dia tergeser. Itu menurut Alfred Wegener. Tetapi terpisah karena tektonik, jalur tektonik, yaitu Indo-Australia. Kemudian dari Papua, terjadi Australia bagian utara atau coastal Australia utara itu dia tertumbuk dengan lempeng Pasifik. Karena pergerakan lempeng dengan benua, karena konvergen, dia tertumpuk sehingga terbentuk sebuah kepulauan, Pulau Papua.
Nah, ketika itu Pulau Papua itu gunung api aktif dari Papua Nugini sampai Papua Barat. Nah, sekarang Papua Nugini buktinya gunung api ada, tapi Papua Barat tidak ada. Nah, itu sejarahnya. Jadi waktu itu Papua bagian selatan itu tidak ada lempeng, tetapi lempeng yang ada Papua Puler, Pulau Papua sampai Papua Nugini itu satu daratan dengan Australia. Kalau dilihat buktinya itu kan Paleoceanic atau Neo-Oceanic. Itu adalah bagaimana melihat dasar laut antara Papua Selatan, Merauke sampai Australia. Itu kan dangkal, ya, tidak terlalu dalam. Itu yang disebut dengan dangkalan saung. Nah, jadi di situ itu dulunya rawa-rawa, tapi karena es mencair itu sehingga ya. Jadi kalau Pulau Papua orang bilang itu baru terbentuk. Itu saya kira tidak. Kalau proses pembentukan Pulau Papua berdasarkan sejarah, itu berdasarkan sejarah yang sangat panjang. Mulai dari zaman Proterozoikum. Nah, dalam waktu geologi kan ada beberapa masa atau era, yaitu Acoikum. Acoikum itu zaman di mana di bumi ini secara umum tidak ada gejala-gejala kehidupan atau tidak ada organisme yang membuktikan bahwa pernah hidup. Nah, kemudian zaman Proterozoikum itu awal mula munculnya organisme masa purba. Jadi organisme yang muncul saat itu adalah organisme yang sangat sederhana, yaitu planktonik dan bentonik. Karena itu di damparan sebuah sedimentasi, yaitu pusat benua. Itu dia terbentuk mulai darat sedikit. Karena dulu kan penuh dengan air awalnya, tapi belum ada gejala-gejala makro. Nah, lalu terbentuk sampai tadi Alfred Wegener itu dalam jutaan tahun. Prosesnya itu. Nah, 2010 juta tahun. Itu sangat lama itu. Nah, itu Proterozoikum. Kemudian Paleozoikum. Paleozoikum itu adalah Precambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Perm, dan Karbon dan Perm. Jadi itu juga sama durasi yang berbeda-beda dalam proses pembentukan. Itu adalah zaman. Kemudian berikutnya adalah Mesozoikum. Mesozoikum itu ada tiga zaman, yaitu Triasik, Jurassik, dan Cretaceous atau zaman kapur. Jadi sekarang yang karbon orang ambil karbon yang terbentuk di lapisan tertentu di bumi itu di zaman itu. Jadi sampai ke sini ada Kenozoikum. Nah, soal Papua hari ini banyak yang belajar tentang objek-objek batuan hari ini di Papua yang sudah terlihat dan terbaca sedikit meskipun sulit. Itu pada zaman Kenozoikum, yaitu ada dua, yaitu Tersier dan Kuarter. Tersier lagi ada dua, Paleogen dan Neogen. Terus Paleogen ada dua, Eosen dan Oligocene. Kemudian Neogen, Miocene dan Pliocene. Zaman itu yang sudah teridentifikasi batuan, termasuk batuan Samudra Pasifik yang terangkat, yaitu batu gamping kuning yang terkenal di Papua itu. Di pegunungan ada batu gamping, ada fosil-fosil dari laut, ada garam juga ada, dan lain-lain. Nah, itu terangkat akibat dari pergerakan tektonik. Berarti kakak, yang menjadi hukum penggerak ini tektonik tadi itu, hukum semacam hukum alam. Itu hukum penggerak untuk kemudian terbentuk semua. Itu dari awal terbentuk bumi. Hanya saja geolog Alfred Wegener ini hanya dia mendalilkan konsep pergeseran saja. Cuma tektonisnya itu sejak tahun 1960. Artinya Pulau Papua juga itu terbentuk dari hasil itu tadi ya, pergerakan tektonik tadi itu. Iya, kalau justru diakibatkan oleh pergerakan tektonik yang selalu berdinamika tanpa berhenti sepanjang sejarah tektonisme. Ketika planet bumi ini terbentuk sampai saat ini, itu di Papua itu sangat unik. Keunikannya itu di dunia ini
yang melewati 3 makro lempeng itu hanya di Papua. Yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik atau Samudra Pasifik, dan lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu karena daratan benuanya sangat besar, dia posisinya tidak bergerak apa-apa, tapi dia bertahan posisinya. Tetapi pergerakan lempeng Indo-Australia itu bergerak dari selatan ke utara ke Pulau Papua. Mulai ketika Pulau Papua itu terbentuk akibat pergerakan itu, sampai hari ini para ilmuwan seperti Dow dengan kawan-kawan, mereka telah sampaikan bahwa setiap tahun itu 7 cm, itu bergerak ke arah utara. Kemudian lempeng Samudra Pasifik itu dia bergerak ke arah barat laut. Itu yang sekarang ada lempeng Papua bagian utara, mulai dari Pegunungan Sikluk, Jayapura, kemudian sampai Arfak, kemudian Sorong yang disebut dengan Sesar Sorong, kemudian Sesar Karolin. Itu masih aktif sampai hari ini. Contohnya itu dulu di Danau Sentani. Danau Sentani itu sebenarnya awalnya itu dia telur, tetapi karena pergerakan tektonik dari lempeng Samudra Pasifik, maka dia terbendung menjadi danau. Bukan hanya itu, termasuk pegunungan Papua yang tadi dikatakan bahwa apakah benar Papua itu dia terangkat dari lautan yang sangat dalam dari Pasifik. Makanya tadi saya bilang tidak semua daratan Papua itu muncul dari dalam lautan, tetapi sebagian daratan Papua itu adalah sedaratan dengan benua Australia. Sekarang ada sesar naik Degewo, jalur sesar naik Degewo itu kan salah satu sesar yang terbentuk dari barat sampai timur di Papua Nugini. Jadi di sepanjang sesar itu kan biasanya ada orang nambang emas aluvial. Itu karena di situ adalah kawasan metamorfisme regional. Jadi batuan yang lebih dominan itu batuan metamorf. Jadi dulu Kepala Burung dengan Pulau Papua, itu tersambung itu ada lempeng Sungguh Welen, Sesar Welen. Saya sendiri seorang peneliti. Waktu D3 juga saya tugas akhir di penelitian di situ. Berdasarkan data Gempa Bumi untuk identifikasi pergerakan gerakan tanah maksimum dengan menggunakan data gempa bumi yang terjadi dari tahun 1900 sampai 2019. Jadi data itu saya punya analisis menunjukkan bahwa memang sepanjang itu gempa yang terjadi itu sangat banyak ketimbang wilayah Papua bagian selatan. Di bagian selatan Papua dari Australia itu tidak pernah, itu tidak rawan gempa. Jadi Merauke itu terserah. Itu aman, daerah yang aman, jarang terjadi gempa. Gempa yang sangat signifikan yang selalu terjadi itu di wilayah Pulau Papua. Itu evolusi tektonisme sampai hari ini masih aktif. Jadi Nabire wilayah leher itu sambungan antara dua pulau. Kepala Burung dulu terpisah, tersambung. Terus Pulau Papua bagian utara yang tadinya terangkat dari dasar lautan Samudra Pasifik. Jadi batasnya itu tadi lempeng, sepanjang lempeng Derewo itu sampai Papua Nugini. Itu sampai bagian selatan itu bagian dari daratan Australia. Papua itu banyak orang yang bilang pulau baru muncul. Tetapi saya katakan tidak. Dia adalah lama. Karena buktinya ada, yaitu batuan formasi Awigato atau batuan Leleri, peta geologi Belanda tapi di konfigurasi peta geologi Indonesia, yaitu lembar peta timika bagian barat dekat Kopai, bagian timur itu sekarang Rumah Damai. Di sekitar itu kan di situ ada batuan yang berumur Prakambrio. Itu sudah lama ketika benua itu terbentuk. Jadi Pulau Papua itu sejarah geologinya sangat lama. Jadi membuktikan bahwa dia adalah benar-benar bagian dari
Australia dan benua Gondwana. Dia tidak pernah dalam sepanjang sejarah geologi bergabung dengan benua Laurasia termasuk Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah satu daratan dengan Asia. Papua adalah dia bagian dari Australia. Betul, saya pernah lihat foto itu, foto lama di Facebook atau di mana begitu. Yang Pulau Papua dulunya itu tersambung dengan Australia, ya. Lalu terpisah gitu. Ya. Nah, itu terpisahnya itu ada dua proses. Nah, yang pertama itu proses akibat tektonik, pergerakan tektonik secara konvergen. Itu terjadi dalam sepanjang evolusi tektonisme dari dulu awal dari benua pertama Pangea. Nah, tetapi untuk mengisi air laut itu adalah ketika zaman es. Itu pada zaman Pleistosen atau Holosen. Holosen itu kan zaman es. Itu ya 0,5 juta tahun yang lalu. Jadi kami orang geologi bilang itu kemarin. Nah, itu bersamaan dengan ketika manusia muncul. Sebelumnya tidak ada manusia muncul. Manusia tidak ada, hanya makhluk lain. Jadi manusia muncul itu di bumi, di planet bumi ini adalah 0,5 juta tahun yang lalu, Pleistosen akhir dan Holosen. Zaman es itu baru manusia muncul. Dan teori sekarang dibuktikan, teori evolusi dan lain-lain. Memang semua manusia muncul dari benua Afrika dan bermigrasi kemana-mana. Nah itu, tapi itu cerita lain. Nah, tapi bukti penyebaran flora fauna termasuk manusia. Nah itu kan di sini. Nah, contoh lagi itu, kenapa Papua itu bersatu dengan Australia? Nah, karena Papua itu kanguru, ya ada kanguru yang walet. Nah, Australia ada. Nah itu. Terus anjing liar juga ada. Berarti proses pertukaran flora dan fauna itu lebih masif terjadi pas dia tersambung. Iya, memang. Papua dengan Australia bersatu. Iya, iya. Makanya ada kesamaan-kesamaan yang tadi kakak cerita itu soal apa burung mambruk kan? Iya. Kanguru. Ya. Dan atau orang Merauke bilang walet. Walet. Ya. Ya. Kemudian ini kakak terakhir soal itu bisa dibenarkan juga dengan ini apa ini ada air garam di pegunungan macam-macam begitu tuh soal apa keberadaan Pulau Papua yang dari cerita tadi itu. Ya itu penelitian juga di dalam tugas akhir saya di waktu D3 di UNIPA itu sudah ada dan itu yang biasa pakai geologi kalau orang mau belajar itu geologi sejarah. Jadi bukti objektifnya memang ada, yaitu contohnya itu danau-danau di sekitar wilayah adat Mepago, Danau Tinggi, Tage dan Panjang. Itu ketika pegunungan Papua bagian utara itu di dasar lautan, bahkan kepala burung itu dia pulau sendiri di sebelah. Itu wilayah itu danau yang masih ada sekarang ini adalah waktu melingkupi samudera itu dasar dalam sekali. Tetapi karena tektonik itu naik, ya danau itu juga yang lebih dalam itu menjadi sekarang masih ada danau lain. Itu satu. Kedua itu garam. Nah itu benar. Karena batuan yang lebih dominan di pegunungan Papua itu kan batu gamping Yuguni. Batu gamping Yuguni itu adalah batuan yang komposisinya kerang, batu karang dan lain-lain. Kemarin saya penelitian S2 juga di wilayah Mepago itu ada batuan limestone itu, Jawe limestone atau batu gamping Jawe yang lebih dominan dolomit. Wah, itu saya sudah penelitian semua 3 danau ini. Wah, lebih dominan itu batuan-batuan yang ada di pesisir. Apalagi danau Tage, orang bilang danau ini gitu. Kemarin saya ambil ini, apa itu kerang laut, Brachiopoda dan lain-lain, Kurtasea dari laut dan lain-lain itu banyak itu. Itu semua macam kulit bia dan lain-lain. Wah, itu ada itu buktinya. Itu laut itu. Ya, jadi terangkat dari dasar lautan. Tetapi
Pulau Papua bagian yang tadi lempeng Sesar Naidegewon itu dulunya adalah bagian pesisir utara dari Australia. Ketika bagian batas Sungai Degewo itu utara itu dia laut. Terus Weilen itu orang lokal bilang Mapiane sampai di Lagari itu timur. Dari Lagari lihat ke selatan itu kan ada Lembang sampai ke sana. Itu kan pesisir. Ketika bagian kepala burung itu dia pulau sendiri. Nanti kalau orang bor di sepanjang itu batu gamping laut. Jadi itu potensi. Kalau saya tidak bilang minyak ya, jangan orang datang untuk ambil dan menghancurkan alam. Karena ini. Tapi memang Papua ini dilihat, maksudnya kalau ditelah lebih dalam ya, pada di ilmu pengetahuan yang kita pelajari, ternyata sekaya itu, sekaya itu dan ini luar biasa. Saya rasa terima kasih banyak untuk kalian ini. Iya, tapi saya bilang Papua itu tidak perlu orang. Saya biasa bilang begini, dan berpikir dalam benak saya sebagai seorang yang baru belajar itu di perguruan tinggi itu tidak boleh belajar geologi ekonomi lah, itu dihapuskan karena gara-gara itu semua ilmu pengetahuan teknologi apapun yang sedang pakai di dunia ini bahan mentalnya dari mana? Itu mineral itu mereka semua. Terus energi fosil, ya, minyak dengan batu bara. Itu bagaimana mereka ambil sampai perang energi di mana-mana. Itu yang geologi ekonomi tidak boleh. Sekarang ya orang yang belajar ilmu geologi itu ya cobalah harus menjadi dokternya bumi. Jangan hanya kita patok dokter manusia saja, tapi bagaimana kita jaga bumi ini menjadi dokternya bumi. Nah, itu. Terima kasih banyak. Saya hari ini baru panggil kakak ini geolog muda. Iya, terima kasih ya. Betul hormat. Ya. Tidak banyak orang yang kemudian bukan bisa tetapi mungkin karena tidak punya ruang ya kayak begini untuk menjelaskan kepada kita orang awam yang tidak memahami secara mendalam tentang Papua, dunia dan sebagainya. Iya, itu yang saya bukan sulap juga, tapi saya kan memang D3 juga penelitian di wilayah saya di tadi leher Pulau Papua sebagai sebuah simbol raksasa terbesar. Seharusnya kawasan itu kawasan kita jadikan kawasan perlindungan karena dia menemui 3 lempeng dasar. Kalau lempeng alami saja seperti begini orang hadirkan perusahaan-perusahaan dengan aktivitas manusia. Jadi dampak lingkungan aktivitas manusia kombinasi dengan secara alami itu kerusakannya sangat parah, sulit ke depannya. Kemudian S2 juga saya penelitian tesisnya di wilayah itu. Jadi kalau soal geologi yang saya bicara itu bukan karang-karang tetapi itu memang objektif berdasarkan teori faktanya. Ya, fakta. Tapi lebih dalamnya nanti saya akan berhadapan dengan mahasiswa. Terima kasih banyak. Kita sudahi untuk kali ini. Nanti bukan sudahi koma. Nanti kita lanjut lagi. Untuk terakhir buat teman-teman yang nonton podcast kali ini, pertanyaan terakhir ya. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Juga nanti kita akan bahas lebih lanjut, yaitu pertanyaannya begini, kalau Pulau Papua ini terbentuk dari proses panjang yang tadi, ada bermunculan dari laut juga, kemudian ada pulau yang sebelumnya sudah ada bersatu. Pertanyaannya, orang Papua pertama di Papua itu siapa? Bukan bagaimana proses perkembangan, bukan, tapi orang Papua pertama di Pulau Papua itu siapa? Nah ini yang kira-kira teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Nanti kita lanjut bahas di podcast yang berikut. Terima kasih banyak kakak hormat. Sama-sama. Luar biasa ini.